berfungsi menghasilkan gamet jantan, yaitu spermatozoa atau sperma. Alat kelamin luar, yaitu penis, sebagai alat kopulasi. Dan ada alat kelamin dalam, yaitu testis, tempat pembentukan sel kelamin jantan, atau spermatozoa, hormon kelamin, dan testosteron. Oke. Kelenjar kelamin, saluran kelamin dilengkapi 3 kelenjar yang dapat mengeluarkan sekret atau semen kelenjar. Kelenjar ini antara lain adalah vesicula, seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbutera atau Cooper. Di sini ada gambar alat kelamin perempuan. Nah, salah satunya di sini ada rahim, ovarium, tuba fallopi, leher rahim, sama vagina. Dan alat kelamin perempuan dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar terdiri atas bagian-bagian berikut, yaitu labia mayor atau bibir luar vagina, dan pertemuan antara kedua bibir vagina bagian atas yang tampak membukit, dan bibir kecil, yaitu sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis tidak dilapisi lemak, serta klitoris atau tonjolan kecil yang disebut dengan kelentid, dan orifisium ureter atau muara saluran kencing, yaitu tepat di bawah klitoris, dan hymen atau selaput darah. Dan di sini ada kelamin dalam, indung telur atau ovarium, ovuduk, tuba fallopi, uterus, rahim, dan vagina. Mekanisme pembentukan gamet jantan dibentuk di dalam testis pada skrotum, sedangkan gamet betina dibentuk di dalam ovarium. Pembentukan gamet jantan disebut dengan spermatogenesis dan pembentukan gamet betina disebut dengan oogenesis. Dan mekanisme spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi setelah seorang laki-laki mengalami masa puber atau dewasa secara biologis. Dan ada mekanisme oogenesis. Mekanisme oogenesis terjadi di ovarium. Di ovarium ini telah tersedia calon-calon sel telur atau oosit primer. Dan selanjutnya ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada bagian terdiri atas 3 fase, yaitu fase proliferasi dan fase sekresi serta fase menstruasi. Fase proliferasi, fase ini dikendalikan oleh hormon estrogen sehingga disebut juga dengan fase estrogenik. Fase ini dimulai pada hari ke-5 sampai ke-14 dari siklus. Yang kedua ada fase sekresi, fase progesteron. Pada fase ini terjadi pada hari ke-14 sampai hari ke-28 dari siklus. Dan yang terakhir ada fase menstruasi. Fase menstruasi ini berlangsung selama 4 sampai 6 hari dalam satu siklus. Bisa jadi atau lebih. Bisa jadi sampai 7 hari, 8 hari, sampai dengan 15 hari. Fase normal. Dan selanjutnya di sini ada fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi adalah proses penggabungan sperma dan ovum setelah ejakulasi ke dalam saluran reproduksi perempuan. Sperma akan tetap hidup selama beberapa hari. Sementara itu, ovum akan terjadi fertil selama 24 jam setelah ovulasi. Setelah sperma memasuki uterus, kontraksi pada dinding uteran akan membantu sperma mendekati ovum. Proses masuknya sperma akan merangsang oosit sekunder menyelesaikan pembelahan meiosis keduanya ke kepala sperma yang bersifat haploid atau membengkak dan membentuk pronukleus jantan. Pronukleus jantan akan melabur dengan pronukleus betina, kemudian membentuk nukleus zigot dan diploid. Zigot akan tumbuh menjadi embrio di dalam uterus sejak terjadi fertilisasi hingga dilahirkan. Waktu kelahiran manusia berkisar rata-rata 266 hari atau 38 minggu. Dan ada kehamilan pada rodentia, misalnya tikus, berlangsung selama 28 hari, pada anjing 60 hari, pada kerbau 270 hari, pada jerapah 420 hari, dan pada gajah 600 hari. Nah, di sini ada program KB. Dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat bantuan maupun sistem kalender. Tidak melakukan hubungan seksual di saat subur.
Selain itu, ada hubungan metode KB yang sifatnya permanen, yaitu vasektomi pada laki-laki dan tubektomi pada perempuan. Vasektomi ada pemotongan fasa diferensial dan kemudian tiap ujung potongan diikat. Tubektomi adalah pemotongan ovidus dan kemudian tiap ujung potongan diikat. Nah, di sini ada macam-macam alat KB yaitu pil, suntikan, developer atau susuk KB, IUD atau spiral, spons vagina, dan diafragma. Nah, di sini ada gangguan sistem reproduksi. Saya akan menyebutkan satu-satu. Yang pertama, vulvovaginitis adalah peradangan pada vulva dan vagina. Dan impotensi. Impotensi adalah ketidakmampuan mempertahankan ereksi penis. Yaitu di sini dapat terjadi di mana terjadinya gangguan kanker serviks yang disebabkan oleh ketidakmampuan mempertahankan ereksi penis. Dan gonorrhea, yaitu merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang selaput lendir pada urethra. Serta hipertrofik prostat adalah pembesaran kelenjar prostat yang terjadi pada laki-laki yang berusia di atas 50 tahun. Dan ada prostatitis. Prostatitis adalah peradangan pada prostat yang sering disertai dengan peradangan pada urethra. Dan infertilitas adalah ketidakmampuan menghasilkan keturunan, serta kanker serviks. Kanker serviks atau kanker leher rahim banyak dialami perempuan pada berusia 40 dan 45 tahun. Serta yang selanjutnya ada sifilis, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema atau infeksi yang terjadi pada organ kelamin bagian luar. Oke. Selanjutnya ada endometriosis, adalah terdapatnya jaringan endometrium di luar rahim. Jaringan endometrium dapat dipertemukan di ovarium, peritoneum, usus besar, dan kandung kemih. Dan ada sindrom premenstrual. Sindrom premenstrual adalah keadaan di mana terjadi gangguan emosi, lesu, sakit kepala, bengkak pada tungkai, rasa pedih, dan nyeri pada payudara yang terjadi beberapa hari sebelum menstruasi. Serta terakhir ada AIDS. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga penderita AIDS menjadi rentan terhadap berbagai penyakit infeksi. Oke, di sini ada kesimpulan dari pembahasan yang kita simak tadi, yaitu dapat disimpulkan bahwa sistem reproduksi pada manusia yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, dari sistem reproduksi ini kita mengetahui gangguan apa saja yang dapat terjadi pada wanita serta laki-laki. Oke, menurut saya sudah jelas saya menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu pada kakak kita yaitu yang bernama Fadilah. Silahkan, apakah ingin bertanya? Baik, terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya. Jelaskan dampak negatif apabila seseorang tidak menjaga. Maaf, Kak Fadilah, bisa diulangi pertanyaannya? Baik, jelaskan dampak negatif apabila seseorang tidak menjaga kesehatan reproduksinya. Terima kasih. Baik, Kak Fadilah, saya akan menjawab pertanyaannya. Jelaskan dampak negatif apabila seseorang tidak menjaga kesehatan reproduksinya. Jawabannya yaitu area reproduksi yang tidak terjaga kebersihannya bisa saja mengeluarkan bau yang menyengat dan menjadi
tempat tinggal jamur atau bakteri sehingga meningkatkan resiko terjadinya penyakit menular. Bagaimana Kak Fadila? Apa jelas? Jelas. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang diberi oleh Kak Febri Lesmana Putri. Baik, saya ingin bertanya, mengapa menjaga kebersihan organ reproduksi berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia? Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Febri. Di sini pertanyaannya, mengapa kebersihan organ reproduksi berkaitan dengan erat berkelangsungan hidup manusia, dengan berkelangsungan hidup manusia? Oke, jawabannya di sini memang menjaga kebersihan itu ada hubungannya sekali dengan berkelangsungan hidup manusia, karena jika organ reproduksi manusia tidak dibersihkan dengan baik, maka akan terkena penyakit sistem reproduksi. Contohnya seperti menjadinya tempat tinggal jamur atau bakteri sehingga meningkatkan resiko terjadinya penyakit menular. Bagaimana Kak Febri, jelas? Jelas, terima kasih. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu dari Kakak Hiskia Aribona Sianturi. Baik, terima kasih kesempatan diberikan untuk saya. Sebelumnya saya juga berterima kasih untuk Saudari Farha karena sudah memberi penjelasan secara rinci dan jelas. Baik, di mana pertanyaan saya adalah, coba jelaskan hormon-hormon apa saja yang berpengaruh terhadap sistem reproduksi pada manusia. Terima kasih. Oke, baik Kakak Hiskia. Saya akan menjawab hormon apa sajakah yang dapat berpengaruh terhadap sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, ada hormon testosteron. Dapat mempengaruhi fungsi dari organ-organ reproduksi tersebut. Selanjutnya, ada hormon testosteron juga bermanfaat dalam pengembangan karakteristik pria dari segi fisik, gairah seksual atau FSH, atau juga follicle stimulating hormone, bisa disingkat dengan FSH, dan LH, yaitu luteinizing hormone, yang berguna untuk membantu produksi sperma. Bagaimana Kakak Hiskia, apakah jelas? Jelas, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Kakak Etika Langsung. Pertanyaannya Kakak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Farhan yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini yaitu, bagaimana cara kita untuk menjaga sistem reproduksi agar terhindar dari gangguan penyakit sistem reproduksi manusia? Terima kasih. Oke, baik Kak. Pertanyaan sebelumnya itu bagaimana cara kalian untuk menjaga sistem reproduksi agar terhindar dari gangguan penyakit sistem reproduksi manusia? Di sini jawabannya itu tergantung dari dalam diri kita sendiri ya Kakak. Tentunya di sini ada 3 jawaban. Yang pertama yaitu boleh dengan pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang sudah menyerap keringat. Yang ketiga, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari ya Kak. Bagaimana Kak jawabannya? Oke, terima kasih Kak Farha, bisa diterima. Terima kasih Kak Etika. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kakak Halimah. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya. Pertanyaannya, pada masa pubertas, remaja seringkali mengalami perubahan perilaku dan sifat. Apa saja yang menyebabkan perubahan tersebut? Terima kasih. Baik Kak Halimah, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu pada masa pubertas remaja, sering sekali mengalami perubahan perilaku dan sifat. Apa saja yang menyebabkan perubahan tersebut? Yaitu hal tersebut disebabkan oleh pengaruh hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Remaja pada masa pubertas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Pada wanita, hormon yang menyebabkan perubahan emosi adalah estrogen pada laki-laki. Hormon yang menyebabkan perubahan emosi adalah testosteron. Bagaimana Kakak Halimah? Terima kasih, bisa diterima. Oke, baik.
sepertinya sampai di sini saja Zoom kita hari ini. Perkenalkan, sekali lagi saya Farhatul Nurha. Jika saya ada melakukan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.